Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar kembali melontarkan ide yang cukup mengagetkan publik. Cak Imin mengusulkan untuk menghapus jabatan gubernur di tanah air, sehingga cukup pemerintah di level kabupaten maupun kota saja. Keberadaan gubernur dinilai hanya sekedar sarana penyambung antara pemerintah pusat dan daerah. Selain ketidakefektifan kerja gubernur, anggarannya yang cukup besar juga menjadi sorotan. Alhasil, pembangunan daerah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Usulan ini tentu saja menuai beragam tanggapan. Terlebih, selama ini pemilihan gubernur tetap dan akan dilaksanakan secara langsung selama masa Orde Baru gubernur ditunjuk oleh Presiden. Pun demikian, di hampir seluruh negara di dunia, jabatan gubernur tetap diperlukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Meski usulan ini disebut masih dalam tahap kajian mendalam, namun apakah peluang untuk meniadakan gubernur memungkinkan? Terlebih, ongkos politik pemilihan gubernur kerap disorot karena dinilai cukup mahal. Lalu, jika jabatan ini dihapus, siapakah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga sejalan dengan semangat otonomi daerah? Ya, meskipun ini masih usulan dari Caimin untuk menghapuskan jabatan gubernur karena memang dianggap tidak efektif, bahkan juga boros anggaran, perlu untuk kita kaji. Apa manfaatnya ketika jabatan gubernur dipertahankan atau mungkin apa manfaatnya jika jabatan gubernur ini kemudian kita hapuskan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, Bang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Saya juga sudah bersama dengan perwakilan PDIP di sini, Bang Deddy Sitorus, dan saya juga telah tersambung dengan Mas Ahmad Badlowi dari P3, Mas Owi, sambil saya menunggu nanti Ketua DPP PKB Mas Yanuar yang masih saya tunggu komunikasi dengan saya. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Owi, Bang Deddy, dan juga Mas Ujang Komarudin. Mungkin pertama kali saya ingin minta pendapat dari perwakilan partai politik. Setuju nggak ya mereka mengenai usulan bahwa jabatan gubernur dihapuskan? Bang Deddy terlebih dahulu, karena ini kan usulan dari Caimin sendiri ya, seperti apa? Soal setuju nggak setuju terlalu pagi ya Mbak ya. Dalam artian kan setiap usulan itu kita harus dalami dengan benar, dengan mendalam, secara komprehensif. Apakah memang itu sesuatu yang punya urgensi untuk dipertimbangkan atau tidak. Lalu yang kedua, apakah cukup informasi ataupun data yang memungkinkan kita untuk meneruskan wacana itu menjadi sampai ke tingkat diskusi atau pembahasan yang mendalam baik di partai-partai politik maupun di DPR maupun di pemerintah. Nah kan kalau kita lihat dari sisi regulasi, dari sisi konstitusi, ini kan sesuatu yang hampir mustahil. Karena apa? Jabatan gubernur itu ada di dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas sekali pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berbunyi gubernur dan seterusnya sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dipilih secara demokratis, gitu ya. Itu dulu satu poinnya. Lalu kita lihat juga ada di peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 yang menjelaskan salah satu tugas dari gubernur adalah mengawasi peraturan-peraturan yang ada di daerah. Daerah itu artinya kabupaten dan kota, ya. Lalu kemudian kita lihat juga di pemikiran konstruksi kewilayahan yang ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lalu dilanjutkan lagi dengan penugasan tupoksi dari gubernur itu diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Nah, saya kira ini persoalan yang sangat serius kalau mau bicara tentang penghapusan jabatan gubernur. Karena begitu banyak regulasi mulai dari konstitusi kita, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya. Nah ini kan yang menjadi persoalan kita harus melihatnya begini. Kenapa dulu kita melakukan apa yang disebut dengan otonomi daerah? Ya kita ingat waktu itu kalau soal gubernur kan dari dulu memang sudah ada ya. Lalu kemudian ada yang namanya otonomi daerah ya Kang Ujang ya. Itu kan bagaimana supaya pemerintahan itu proses-proses ya kemudian juga eksekusinya itu lebih dekat dengan daerah dengan rakyat gitu. Nah waktu itu ada otonomi kita berat kepada daerah-daerah.
Tetapi yang terjadi kemudian ini kan jadi pemerintah karena fungsi provinsi itu menjadi kurang kuat, Baik. maka daerah-daerah yang kuat dan Ya. kita alami sendiri dampaknya luar biasa. Oke, baik. Itu luar biasa sekali. Nah, bisa berpotensi terhadap disintegrasi. Betul. Kerusakan kerusakan alam dan lingkungan. Baik. Tidak ada jaminan bahwa regulasi yang dihasilkan itu memang mampu memelihara persatuan maupun bisa meningkatkan ekonomi, meleverage kehidupan masyarakat. Ternyata kan tidak. Lalu kita beralih dengan memberikan kewenangan kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. Ya, oke. Nah, yang jadi pertanyaan kan memang satu, pertama, pemilihan gubernur itu cost-nya besar sekali. Itu kita harus akui. Yang kedua, dia juga memakan dalam tanda kutip anggaran yang seharusnya bisa langsung kepada rakyat di daerah-daerah. Tapi dengan adanya gubernur, jadinya banyak yang terserap ke sana. Baik, oke. Sekarang saya ke Mas Owi. Kalau dari Mas Owi sendiri bagaimana? Setuju nggak ya kalau jabatan gubernur ini dihapus? Pertama, kami ingin katakan bahwa menyampaikan pendapat itu hak warga negara ya. Dan boleh-boleh saja siapapun menyampaikan pendapatnya. Namun dalam menyampaikan pendapat apakah itu bisa direalisasikan kan tidak serta-merta. Kita sebagai warga negara juga terikat oleh seperangkat aturan hukum. Tadi Bang Deddy sudah menegaskan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 2 itu jelas menyebut pemerintahan provinsi. Yang diberi tugas juga ada di situ dalam tugas pembantuan gitu kan, termasuk juga dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, adanya provinsi itu sebagai kanalisasi dari kebutuhan-kebutuhan ataupun aspirasi masyarakat untuk persoalan-persoalan yang disampaikan pemerintah ini kan tidak harus selalu ke pemerintah pusat. Tetapi ada mengkoordinasikan yang namanya provinsi, sistem region. Bayangkan kalau 17 kabupaten kota di Indonesia, semua urusannya ke pemerintah pusat, presiden itu tiap hari nerima kepala daerah itu nggak cukup setahun, karena setahun itu hanya 366 hari, sementara jumlah kabupaten kota itu 517 kalau tidak salah. Artinya apa? Beban tugas yang diberikan gubernur kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, paling tidak untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan juga memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Kehadiran pemerintah pusat diwakili oleh gubernur di pemerintahan provinsi itu sebagai bagian dari amanat konstitusi dan juga ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya gitu, sebagai turunan dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak bisa serta-merta begitu saja setiap usulan ditanggapi langsung seolah-olah ini menjadi harus yang terwujud gitu. Sekali lagi sebagai sebuah pendapat boleh-boleh saja. Tapi apakah ini bisa terrealisasi? Saya kira tidak semudah itu. Karena konsep otonomi daerah kita kan sudah terbagi atas pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi. Hanya 4 urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat, yakni soal luar negeri, soal pertahanan, keamanan, dan hukum. Selebihnya itu sudah dikelola, diwakili oleh pemerintah daerah. Nah, jangan lupa juga banyak pemerintah daerah ataupun kepala-kepala daerah yang berhasil, dalam hal ini gubernur, sehingga itu bisa menjadi sumber resources atau kepemimpinan nasional. Contoh presiden kita, Presiden Joko Widodo itu berangkatnya dari kepala daerah, dari wali kota Solo naik menjadi gubernur. Nah, saat menjadi gubernur DKI Jakarta, nama beliau cukup populer dan cukup disenangi oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, sehingga ketika maju sebagai presiden itu ternyata beliau bisa terpilih dan menang. Nah, itu salah satu bukti keberhasilan tahapan ataupun jalan politik dari seorang gubernur. Tentu tidak semua gubernur memiliki prestasi seperti Presiden Jokowi, tapi sekali lagi keberadaan provinsi itu masih sangat dibutuhkan dalam konteks tata pemerintahan kita. Ya, baik. Ditahan dulu Mas Owi karena sekarang nanti akan saya tanya kepada Mas Ujang bahwa 2 elit partai di sini mengatakan tidak setuju, mulai dari sudut pandangnya ini masuk dalam konstitusi
otonomi daerah, dan agak kewalahan nanti kalau tidak ada jabatan gubernur. Presiden bagaimana menanggapi keluhan dari seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi kalau memang kritiknya adalah bahwa tidak efektif, tidak ada pembangunan yang menjadi lebih baik dengan adanya jabatan gubernur. Benarkah seperti itu? Sesaat lagi.